Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Nabila dengan NIM B1A12301. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester ekonometrika, yaitu tentang dinamika perkembangan ekspor karet Indonesia dengan menggunakan pendekatan model koreksi kesalahan atau ECM, studi kasus periode 2012 sampai dengan 2022. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa tahapan olah data di EVIUS. Yang pertama yaitu uji stasionaritas, yang kedua regresi jangka panjang, yang ketiga uji kointegritas, keempat estimasi ECM jangka pendek, dan yang terakhir yaitu uji asumsi klasik. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji stasionaritas di EVIUS. Jadi hal terpenting saat analisis data time series, terutama ECM, dipastikan semua variabel tidak stasioner di level, tetapi stasioner di first difference. Jadi langkah awal adalah dengan uji stasionaritas. Di EVIUS, cara cepatnya yang pertama yaitu melakukan blok ke semua variabel, kemudian klik kanan, setelah itu open dan sgroup. Lalu lakukan uji unit root untuk cek stasionaritas secara bersamaan. Selanjutnya, setelah variabel dibuka dengan grup, klik view, kemudian unit root test. Terus yang kedua yaitu di jendela grup unit root test, ubah test type ke yang ada kata individual agar tiap variabel dicek satu persatu. Yang ketiga, pastikan tipe data masih di level, lalu klik OK. Dan yang terakhir, hasil output akan tampil dan bisa dilihat variabel mana yang stasioner atau tidak. Selanjutnya, kalau sudah dipastikan tidak ada yang stasioner di level, ulangi langkah uji stasionaritasnya tapi dengan data first difference di gambar kedua. Untuk contoh yang saya berikan, semua variabelnya stasioner pada tahap ini atau difference pertama, sehingga pada output berikutnya nilai kolom probability semua variabel berada di bawah 0,05. Jadi kita misalkan saja ada kasus di mana satu saja variabel tidak stasioner pada difference pertama seperti yang lain, maka kita harus mendiferensikan semua variabel lagi ke dua difference dan seterusnya sampai semuanya stasioner. Nah, selanjutnya kita ke hasil uji stasionaritas. Seperti yang terlihat pada tabel 3, bahwa pada pengujian di tingkat level semua variabel tidak lolos karena untuk stasioner seluruh variabelnya besarnya harus di bawah 0,05. Pada tingkat first difference seluruh variabel lolos uji stasioner adalah ekspor karet, PDB, kurs inflasi, dan luas lahan karena seluruh variabel di bawah 0,05. Selanjutnya dilakukan uji akar unit secara bersamaan dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 4. Selanjutnya pada tabel 4 yaitu uji akar unit bersama. Jadi berdasarkan tabel tersebut semua variabel sudah lolos uji stasioner karena nilai probabilitasnya itu semua di bawah variabel 0,05 pada uji akar unit first difference. Selanjutnya yaitu regresi jangka panjang. Jadi menyusun persamaan regresi itu pada tahap 2 di ECM. Yang pertama, setelah semua variabel stasioner di first difference, blok lagi variabelnya ke work file ECM. Kedua, klik open lalu ask question. Yang ketiga, di jendela baru tulis persamaan regresi dengan Y sebagai variabel dependen dan lainnya sebagai variabel independen. Dan kemudian ikuti format penulisan seperti pada contoh. Pilihan yang lain tidak perlu diubah. Setelah tulis persamaan, langsung klik OK. Berikutnya akan muncul output yang berisi estimasi dari koefisien-koefisien tiap variabel bebas. Perhatikan nilai-nilai signifikan yang dilingkari pada gambar di bawah ini. Langsung kepada hasil regresi jangka panjang. Jadi hasil regresi jangka panjang menunjukkan bahwa PDB, produksi, harga internasional, dan kurs berpengaruh signifikan terhadap ekspor karet, sementara inflasi dan luas lahan tidak signifikan karena R-squared-nya itu 0,9849, artinya 98,49% variasi ekspor dijelaskan oleh variabel independen. Nah, kemudian probabilitasnya itu nilainya 0,013, di mana itu kurang dari 0,05 menunjukkan model ini signifikan. Selanjutnya yaitu bagaimana cara uji kointegritasi. Jadi setelah membuat persamaan regresi jangka panjang, langkah selanjutnya dalam model ECM adalah menyimpan residual dari persamaan tersebut. Residual ini penting karena akan digunakan untuk menguji kointegritasi dan membentuk model ECM.
Secara default, Evius menyimpan residual dalam variabel sementara bernama resid yang nilainya bisa berubah-ubah setiap kali persamaan baru dibuat. Jadi agar residual ini tidak berubah, kita perlu menyimpannya sebagai variabel tetap. Caranya yaitu dengan mengetik perintah genres sama dengan resid di command window lalu tekan enter. Setelah itu variabel baru bernama res akan muncul dan dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Setelah membuat variabel res, uji stasionaritasnya seperti biasa. Klik kanan, kemudian open, selanjutnya view, unit root, test, kemudian level, dan klik OK. Jika probabilitasnya kurang dari 0,05, berarti res stasioner yang menunjukkan adanya kointegritas antar variabel. Artinya model ECM bisa dilanjutkan ke persamaan jangka pendek. Nah, kita akan masuk ke hasil uji kointegritasi. Dari tabel tersebut, kita bisa lihat bahwa nilai probability-nya variabel ECT-nya itu 0,0228, lebih kecil daripada 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel ECT stasioner pada data level, dan hasil ini menyatakan bahwa variabel PDB, produksi karet dan harga internasional dan kurs, inflasi dan luas lahan saling berkointegrasi sehingga pengujian dapat dilanjutkan ke tahap estimasi persamaan jangka pendek. Sebelum kita mengetahui hasil dari model jangka pendek, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengestimasi model jangka pendek. Jadi pada tahap ini, buat regresi jangka pendek dengan variabel yang sudah dibentuk dalam first difference, D dalam kurung Y, D dalam kurung X1, dan seterusnya. Ditambah dengan res min 1 sebagai koreksi kesalahan. Caranya, klik menu quick, kemudian estimate equation, lalu masukkan persamaan sesuai format, dan klik OK untuk menampilkan hasilnya. Pada regresi jangka pendek, pastikan probabilitasnya itu di bawah 0,05, lalu cek resnya min 1, koefisiennya harus negatif dan signifikan. Probabilitasnya itu kurang dari 0,05. Setelah itu, lihat probabilitasnya masing-masing variabel untuk menentukan yang signifikan. Itu hasil ECM jangka pendek. Seperti yang dilihat pada tabel 7, hasil regresi ECM menunjukkan koefisien ECT-1 signifikan karena nilai P-nya itu 0,0088, artinya kurang dari 0,05, di mana ada pengaruh jangka pendek. Kemudian adjust R-squared-nya itu 0,9373, artinya 93,73% variabel ekspor dijelaskan variabel independen. Probabilitas F statistik itu 0,0479, kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa model signifikan secara keseluruhan. Kita masuk kepada uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, di tabel 8 ini sudah disajikan uji normalitas sebesar 0,652840 yang besarnya lebih besar dari 0,05. Pada tabel 8 menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam model ECM ini berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji linearitas. Pada uji linearitas ini menggunakan uji Ramsey-Rishard yang dimana jika nilai F hitung lebih besar daripada F kritisnya pada alfa tertentu berarti signifikan, maka menerima hipotesis bahwa model kurang tepat. Nah, dari tabel 9 dapat kita ketahui bahwa hasil uji linearitas yang dilakukan dengan uji Ramsey-Rishard diperoleh probabilitas F statistik sebesar 0,5348, lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah linearitas, berarti model yang digunakan sudah tepat. Yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Pada tabel 10 sudah disajikan hasil uji autokorelasi di mana menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi-squared sebesar 0,1263, lebih besar daripada 0,5, menunjukkan bahwa dalam data ini tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Jadi pada tabel 11 sudah disajikan hasil uji heteroskedastisitas di mana bahwa nilai probabilitas chi-squared sebesar 0,2660 lebih besar daripada 0,005, menunjukkan bahwa dalam data ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya yang terakhir yaitu uji multikolinearitas. Jadi pada tabel 12 hasilnya itu analisis output menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10, artinya semua variabel bebas lolos dari multikolinearitas.
Selanjutnya saya akan menginterpretasi hasil artikel. Jadi model ECM di ekspor karet telah lolos uji stasionaritas ADF menunjukkan semua variabel berada pada tingkat first difference. Uji kointegrasi dilakukan melalui residual dari regresi jangka panjang dan hasilnya signifikan karena nilai P-nya yaitu 0,0228. Artinya terdapat hubungan jangka panjang. Nilai ECT sebesar 0,8188 dan signifikan menunjukkan adanya penyelesaian menuju keseimbangan jangka panjang sebesar 81,88% per tahun. Selain itu, model ini juga lolos seluruh uji asumsi klasik, normalitas, linearitas, autokorelasi, heteroskedasitas, dan multikolonialitas. Sehingga model ECM dinyatakan valid dan hasilnya bisa diinterpretasikan secara ekonometrik. Yang terakhir yaitu hasil uji hipotesis dan koefisien. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, variabel PDB, produksi, harga internasional, dan kurs berpengaruh signifikan terhadap ekspor karet, sedangkan inflasi dan luas lahan tidak signifikan. Dalam jangka pendek atau ECM, hasilnya konsisten, PDB, produksi, hasil internasional, dan kurs tetap berpengaruh signifikan. Nilai ECT sebesar 0,8188 dan signifikan menunjukkan bahwa setiap penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang akan dikoreksi sebesar 81,88% per tahun, membuktikan model ECM valid secara statistik dan ekonometrik. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.